Haleluya. Haleluya. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur pada saat pagi hari ini. Kita boleh kembali ada di rumah Tuhan. Waktu yang terindah yang selalu Tuhan berikan bagi kita untuk kita boleh bersama-sama bertemu dengan saudara seiman kita. Khususnya kita mau fokus dan kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya ada kekuatan saat kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada sukacita saat kita datang memuji memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh dari hati yang tulus. Kita bawa kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita akan segera mulai ibadah pada saat pagi hari ini. Saya mengundang kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kita mau katakan, ya Roh Kudus, ku haus padamu.
Butuh Roh Kudus. Roh Kudus yang buat kita kuat. Roh Kudus yang buat kita mampu. Roh Kudus yang membangkitkan semangat kita. Roh Kudus yang buat kita boleh berdiri sampai pada saat siang hari ini. Kita tidak mampu melakukan apapun tanpa Roh Allah ada di dalam hidup kita. Pada saat pagi hari ini, katakan kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami pada saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau Tuhan kami, Engkau Allah yang layak terima pujian, Engkau Allah yang layak kami agungkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita akan masuk di dalam doa, dan nanti dengan hormat Bapak Gembala akan buka kita dalam doa. Haleluya, kami menaikkan puji, hormat dan syukur serta sembah kepada-Mu buat pagi hari ini. Karena Engkau adalah Allah yang baik, kami terus dapat menikmati pemeliharaan Tuhan. Sampai kepada pagi ini kami boleh ada sebagaimana yang kami ada. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Ada waktu yang indah kami berkumpul lagi dalam rumah Tuhan. Untuk kami boleh beribadah, memuji, melayani, menyembah, mengagungkan akan nama-Mu. Biar Engkau kiranya melayakkan kami, bahkan menyucikan, mengampuni kami, supaya kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan dan alami jamahan-Mu lewat ibadah ini bersama-sama. Kami mengundang biar Engkau sendiri yang turun di tengah-tengah kami. Pimpinlah ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya. Urapi setiap pelayanan mereka boleh membangkitkan iman kami, untuk kami boleh lebih lagi di dalam Engkau. Kami doakan bagi umat-Mu yang belum bersama-sama, Tuhan juga hantar mereka. Cuaca yang sedikit berhujan dan berawan, Tuhan tolong, biar itu tidak akan menghalangi umat-Mu untuk berbakti bersama-sama. Kami percaya dalam ibadah ini ada berkat besar yang Engkau siapkan bagi kami, dan Engkau akan berikan bagi kami yang beribadah kepada-Mu dengan segenap hati dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, biar Engkau akan kuduskan ruangan ini. Segala pekerjaan kuasa roh di udara mau mengganggu kami tolak dalam nama Yesus. Ya, ada kebebasan dalam hati jiwa kami, dan hadirat Allah turun di tengah-tengah kami. Lawatan Tuhan boleh menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah pagi hari ini, membuka ibadah ini dengan memperalaskan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Saya percaya di saat kita berdiri di rumah Tuhan, ada kekuatan baru. Cuaca boleh dingin di luar, tetapi semangat kita tetap kuat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita tetap memuji memuliakan Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah.
itu turun di tengah-tengah rumah Tuhan, di tengah-tengah ibadah. Biar roh Allah yang selalu bekerja. Kita sangat membutuhkan api ini yang akan membakar semangat kita untuk kita terus maju di dalam melayani Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. kuasa-Mu Tuhan buat bangsa kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan untuk hidup kami Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami kuat karena firman-Mu yang menopang kami Tuhan. Haleluya.
Haleluya, kami percaya walaupun kami belum melihat, tetapi kami percaya ke setiap janji-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Katakan kembali, kekuatan di hidupku ya Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Nyatakan pujian dari awal. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, amin Tuhan. Ku
kita belum melihat akan setiap janji-janji Tuhan. Namun kita percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Tuhan tidak pernah melepaskan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara sendiri bergumul. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Tetapi firman Tuhan katakan janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan yang berjanji, maka janjinya akan ditepati bagi saudara dan saya. Mungkin saat ini kita ada di tengah-tengah pergumulan kita. Mungkin saat ini kita ada di tengah-tengah masalah hidup kita. Tetapi percayalah, bersama dengan Tuhan ada jalan keluar. Bersama dengan Tuhan ada kemenangan. Bersama dengan Tuhan ada kelepasan. Di saat kita menghadapi situasi yang sulit pada saat ini. Haleluya Tuhan. Haleluya. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan setiap janji-Mu Tuhan. Kita masukkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Trisna akan pimpin kita dalam doa. Haleluya, bertata di atas kerajaan surga, kami mengucap syukur saat pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh datang ke hadirat-Mu ya Bapa dengan kerendahan hati kami ya Bapa. Walau keadaan cuaca di luar sana tidak mendukung ya Tuhan, tapi Engkau lihat hati-hati kami ya Tuhan. Kau lihat kerinduan kami memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Kami boleh datang seberapa kami yang ada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Semua yang hadir di sini rindu menaikkan pujian yang terbaik bagi Engkau. Karena kami tahu bahwa kami mempunyai Allah yang luar biasa. Kami mempunyai Allah yang hebat ya Tuhan. Kami mempunyai Allah yang penuh dengan segala kuasa. Dan kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percayakan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami tahu kami punya Allah juru selamat yang hebat ya Tuhan. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan tak akan pernah kami kekurangan. Dan tak akan pernah kami mengalami kesulitan. Asal kami mau bersandar dan berharap hanya kepada kekuatan-Mu saja. Bukan karena kami ya Tuhan Yesus, kekuatan kami ya Tuhan. Tapi kami mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan saja. Kami percaya Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menopang hidup kami. Kalau kami mau bersandar dan berseru di dalam nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar juga kami mau menyiapkan hati, pikiran kami ya Tuhan. Untuk kami boleh mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Sabda Tuhan yang mengalir melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya bisa menerangi jalan hidup kami ya Tuhan. Untuk kami menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan lebih baik lagi ya Tuhan. Memberikan memimpin ya Tuhan Bapak Gembala dengan urapan daripada Roh Kudus. Membawakan firman-Mu yang bisa mengurapi kami ya Tuhan. Engkau urapi Bapak Gembala kami dengan kuasa Roh Kudus. Segala bentuk kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah ini. Jalannya ibadah yang bisa mengganggu kami. Kami mau tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya kuasa Roh Kudus saja yang boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan kami siap mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Yang memberikan kekuatan di dalam hidup kami. Sabda-Mu yang menopang hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, silakan duduk. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi. Selamat kita beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Kita segera membuka kepada ayat mas kita pagi ini yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Kita buka ini Kejadian pasal yang keempat. Kita membaca pada ayat yang ke-9. Kejadian pasal yang keempat dan ayat yang ke-9, ayatnya singkat saja, sebab itu mari kita baca ayat ini bersama-sama. Kejadian 4 ayat yang ke-9, 1, 2, 3. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku? Kita ulangi, 2, 3. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu, apakah aku menjaga adikku? Amin. Silakan duduk, saudara. Ayat mas kita di sini adalah merupakan dialog antara Allah dengan manusia yang bernama Kain di sini. Dan dialog ini adalah sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh Allah dan dijawab oleh Kain. Saudara, ada kebenaran yang kita akan ambil di sini. Nah, saudara, ada satu kebenaran apa yang ada di isi hati Allah itu tergambar atau terlukis atau ternyatakan di dalam pertanyaannya itu kepada Kain. Jadi itulah isi hati Allah. Kita melihat di sini Allah bertanya, di mana adikmu Habel? Apa yang ada di isi hati Allah adalah Dia adalah Allah yang peduli, menaruh perhatian kepada manusia. Dan itu pun ditanyakan kepada Kain. Jadi Allah mau supaya Kain mempunyai kepedulian. Dan kepedulian ini adalah kepedulian kasih kepada adiknya. Sebab itu dia bertanya, di mana adikmu? Kita tahu dalam peristiwa ini pada akhirnya Kain membunuh Habel, bukan? Kita tahu begitu. Tapi mari kita perhatikan pertanyaan Allah ini. Jawaban dari Kain enteng saja. Apakah aku penjaga adikku? Aku enggak tahu Tuhan. Kita kan udah sama-sama besar. Kita masing-masing sudah pilih jalan sendiri. Kita sudah mempunyai cara hidup kita sendiri, pilihan kita masing-masing. Jadi aku enggak ngurusin adikku lah. Nah, kira-kira begitu, saudara. Itulah manusia yang seringkali tidak peduli dengan sesamanya. Allah peduli, saudara. Jadi ini kita perlu belajar satu kebenaran. Karena kita adalah umat Allah, kita adalah umat Tuhan. Apa yang Allah mau, kebenaran yang dinyatakan kepada kita, seharusnya itu menjadi sebuah petunjuk bagi kita. Untuk bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kemauannya. Dan kehendak Allah adalah supaya kita peduli kepada sesama kita. Kita tidak bersikap acuh tak acuh atau kita mengabaikan sesama kita. Tetapi kita memiliki sikap peduli kasih kepada sesama kita. Ingatlah bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah. Dan saya dengar tadi Ibu Gembala di Palmera sampaikan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9.
Allah itu adalah kasih. Kasih adanya Allah, tapi kasih bukan Allah. Saudara jangan salah itu. Allah adalah kasih. Ini berkaitan dengan sifatnya. Kita diciptakan menurut gambarnya Allah. Dan ketika Allah bertanya, Allah sebenarnya telah menaruh kasihnya itu dalam hidup manusia. Maka dia ingin melihat bagaimanakah manusia kepada sesamanya. Apakah dia menaruh kasih kepada sesamanya. Kelak nanti kalau kita ada di sana, kita juga akan ditanya, di mana suamimu, di mana istrimu, di mana orang tuamu, di mana saudaramu, di mana teman kerjamu, di mana tetanggamu. Jawab kita bagaimana, saudara? Apa kita menjawab, ya kami tempuh hidup sih masing-masing Tuhan, kami gak ngurusin mereka. Nah, ada seorang Farisi datang kepada Yesus dan dia menanyakan tentang hukum yang terutama. Coba mari kita melihat dari hukumnya, kita mengerti bahwa Allah ini demikianlah hatinya. Dan itulah yang diperintahkan karena hukum merupakan sebuah perintah. Ada sebuah aturan yang Allah berikan untuk dilakukan oleh manusia. Mari kita baca dalam Matius pasal yang ke-22. Ayat yang ke-35 dan seterusnya sampai yang ke-40 bunyinya begini. Dan seorang dari mereka, ini orang Farisi, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Nah, ini ahli Taurat, saudara. Dia menanyakan tentang hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan itu adalah merupakan aturan dari Tuhan yang diberikan kepada manusia, yang diberikan kepada umatnya secara khusus, kepada Israel pada waktu itu. Nah, hukum ini diberikan kepada mereka. Kita tahu bukan? Ada 10 hukum. 4 hukum yang pertama itu ada keterkaitannya, ada relevansinya dengan Tuhan. Bagaimana kita kepada Tuhan? Nah, itu 4 hukum yang pertama. Aturannya begitu, hukumnya begitu. 4 yang pertama, saudara. Mulai dari menyembah Tuhan Allahmu. Kemudian jangan diperbuat olehmu. Jangan sebut nama Tuhan sia-sia. Lalu ingat hari Sabat dan kuduskanlah. Kemudian 6 yang lain, karena ada 10 hukum, itu berkaitan dengan relevansinya dengan sesama manusia. Mulai dari menghormati orang tua, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan kesaksian dusta, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Jadi ada 10 hukum. Nah, ahli Taurat ini datang kepada Yesus dan dia bertanya begini, itu di antara 10 hukum itu mana yang utama? Hukum yang pertama, hukum yang ketiga, apa hukum yang kelima, apa hukum yang ke-9? Nah, hukum mana yang terutama? Sebab ada 10 hukum. Jadi tolong tunjukkan kepada kami, kalau ini hukum yang utamanya ini, maka inilah yang menjadi pegangannya bagi mereka. Yang lain itu ya bolehlah, tapi yang utamanya kan ini, gitu saudara. Nah, kemudian Tuhan menjawab seperti yang kita baca di sini. Hukum yang utama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan keseluruhan hidupmu. Nah, itulah hukum yang utama. Itu Tuhan katakan, kalau engkau ingin tahu, jadi ini diperas hukum ini saudara, didapatkan ini, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan seluruh hidupmu. Kemudian Tuhan tambah lagi, hukum yang kedua yang sama
dengan itu tidak kurang nilainya, saudara. Sama. Kalau kita mengasihi Tuhan, begitulah juga kita harusnya mengasihi sesama kita. Karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Kalau kita mengasihi sesama kita manusia, sama dengan kita mengasihi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal yang ke-25, apa yang engkau buat kepada salah seorang di antara saudaraku yang paling hina ini, engkau sama membuatnya kepadaku. Yaitu pada waktu aku lapar, engkau memberi makan. Pada waktu telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Pada waktu aku dalam keadaan yang susah, engkau hiburkan. Waktu aku di dalam penjara, engkau kunjungi aku. Kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Tapi bagaimana kita memperlakukan sesama kita? Disitulah ukurannya, saudara. Kalau orang bilang mengasihi Tuhan, dia potong orang lain. Dia buat jahat kepada yang lain, itu bukan mengasihi Tuhan, saudara. Jelas kita baca di sini. Kalau mengasihi Tuhan, kalau kita adalah sungguh-sungguh adalah orang yang mengasihi Allah, maka terlihatlah bagaimana kita memperlakukan sesama kita, manusia yang lain. Karena mereka juga merupakan ciptaan Tuhan. Dan mereka diciptakan menurut gambar dan rupa daripada Allah sendiri. Allah telah menaruh gambarnya dalam hidup manusia. Maka seharusnya kalau kita menghargai Tuhan, kita juga menghargai sesama kita. Kalau kita menghormati Tuhan, kita juga menghormati sesama kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama kita. Kalau kita menaruh satu peduli dan bersungguh-sungguh kepada Tuhan, seharusnya begitulah juga kita kepada sesama kita. Saya ajak saudara kita buka dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat. Dan kita membaca pada ayat yang ke-20. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jangan katakan kita mengasihi Allah, kalau kita membenci kepada sesama kita. Gitu kita baca nih, ini firman Tuhan nih saudara. Kalau kita mengasihi Allah, dan Allah itu tidak kita lihat karena Allah itu adalah roh adanya. Roh dalam bahasa aslinya itu berarti angin, pneuma. Angin gak bisa kita lihat saudara. Tapi kita bisa rasakan. Dan kita tidak mengerti jalannya bagaimana. Nah begitulah Allah. Gak ada orang yang bisa mengerti Allah atau bisa memahami. Tetapi kita tahu bahwa Allah yang mengatur semua. Dia ada, dia eksis. Dan dia berkuasa. Coba deh, kalau orang berani menghujat dia, saudara, hidupnya akan hancur dan akan dibinasakan olehnya. Allah tidak terlihat. Tapi firman Tuhan katakan begini. Kalau kita bisa memperlakukan saudara kita itu dengan baik dan benar. Seperti itulah sebenarnya kita sedang menghormati Tuhan yang tidak terlihat itu. Masalah yang paling banyak adalah dalam hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Dan hubungan manusia dengan manusia yang lainnya ini saudara mempengaruhi hubungan manusia dengan Allah. Jelas kita lihat di sini. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, tunjukkan itu lewat kita mengasihi sesama kita. Karena tidak mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Kalau kepada manusia yang tidak kita lihat, kita tidak bisa mengasihinya. Begitu yang kita baca dalam firman Tuhan di sini. Lalu kita melihat wujud kasih itu seperti apa. Coba kita mundur dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga saudara. Kita baca ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita.
Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Wujud kasih yang seutuhnya adalah saat kita peduli kepada saudara sesama kita yang di dalam kesusahan. Kita tidak akan berpangku tangan, kita tidak akan menutup mata, kita tidak akan menutup telinga kepada jeritan sesama kita yang dalam keadaan susah. Tapi kita akan mengulurkan kepada mereka. Dan kita diajar oleh firman Tuhan ini, saudara. Mengasihi itu bukan dengan perkataan, tapi mengasihi itu dengan tindakan yang nyata dan di dalam kebenaran. Perhatikan kata kebenaran, saudara. Karena ada kasih yang dilakukan dengan cara yang tidak benar. Lakukan dan di dalam kebenaran. Saya senang dengan tema Natal yang diambil panitia Natal setahun di sini. Care, peduli, saudara. Tanggal 25 nanti kita akan merayakan itu. Satu tema yang luar biasa. Dan hari-hari ini kalau kita melihat, maka itulah, yaitu bahwa begitu banyak orang yang susah akibat dari adanya pandemi. Itu memukul juga sisi ekonomi dan membuat orang harus karena sisi ekonomi itu, saudara. Dan bagi kita kalau kita telah belajar dari firman Tuhan itu adalah satu kesempatan untuk kita bisa mempraktekkan kasih. Kita kan sudah Yesus datang serahkan nyawanya bagi kita. Nah seharusnya kita juga menyerahkan nyawa kita kepada sesama kita. Mulai dari sesama kita yang saudara seiman dulu. Tindakan itu harus nyata, saudara. Gak sekedar konsep, gak sekedar bicara, gak sekedar suatu ide. Tapi sungguh-sungguh dinyatakan dalam tindakan yang nyata. Maka Allah berkenan atas hidup kita. Dan ini saudara kita baca di sini bukan. Tadi bahwa hukum Allah. Kemudian Yesus lebih menegaskan begini. Tadi Yesus yang katakan bukan, ahli Taurat bertanya kepadanya. Hukum mana yang terutama? Yaitu kasih Tuhan Allahmu. Lalu yang sama dengan itu adalah kasih sama manusia. Kemudian Yesus mengulang lagi nih saudara. Tapi dalam satu kata-kata kalimat yang berbeda. Dan ini adalah menjelang ketika dia akan ditangkap di kayu salib 1 minggu. Itu terdapat dalam Injil Yohanes 13 sampai Yohanes 17. Itu adalah saat-saat terakhir Yesus hanya bersama 12 murid. Enggak, yang lain enggak. Biasa dia melayani orang banyak, itu tidak, saudara. Itu 1 minggu terakhir sebelum akhir dia ditangkap. Menjelang Paskah itu. Mari kita melihat. Dia menyampaikan hal yang sama tapi dengan satu cara atau dengan kata-kata yang baru. Saya ajak saudara kita buka dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13. Kita membaca pada ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35 bunyinya begini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saya sudah menjelaskan pada saudara, pasal 13 sampai 17 ini khusus murid-murid. Dan dia berbicara tadi kepada murid-murid, hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi di antara saudara seiman, saudara yang sama-sama percaya, di sini Tuhan berkata. Yang menarik di sini Tuhan berkata, aku memberikan kepadamu perintah baru. Apanya yang baru kalau Tuhan bicara tentang kasih, bukan? Kan tadi sudah dijelaskan, tuh hukum itu diperas tadi hukum Taurat. Yang lama tuh hukum Taurat katakan saudara. Yaitu diperas bahwa kasih Tuhan Allahmu dan yang sama dengan itu kasih sama manusia. Dan sekarang Tuhan berkata nih khusus kepada murid-muridnya perintah baru nih. Nah apanya yang baru saudara? Dari kata perintah baru kita ingat manusia baru.
Dan kita ingat manusia baru tercipta karena ada kelahiran baru. Kelahiran baru dibutuhkan supaya orang bisa masuk ke dalam sorga. Sebab tanpa seorang dilahirkan kembali, dilahirkan baru, maka dia tidak akan bisa masuk dalam kerajaan sorga. Tidak mungkin. Jadi kalau manusia baru itu tercipta dari lahir baru, saudara, itu berarti kita harus lihat sebelum manusia itu lahir baru, dan lahir baru ini bukan lahir dari perut mama, maaf saudara ya, perut dari seorang wanita, bukan. Tapi lahir baru di sini Saudara Petrus katakan dilahirkan oleh firman. Lahir lewat kita percaya kepada Yesus, kita dilahirkan baru. Jadi ini mengingatkan kita, manusia yang sudah jatuh di dalam dosa itu adalah manusia yang sudah lama, yang sudah usang. Tadi saya sudah katakan berkali-kali, ketika Allah ciptakan manusia, dia taruh gambarnya Allah. Kalau Allah itu adalah kasih, maka sebenarnya gambar Allah itu ada pada manusia. Manusia ciptaan dia juga harusnya memiliki kasih. Tapi sekarang manusia jatuh dalam dosa. Rusak kasihnya bukan. Hancur kasihnya bukan. Penuh dengan kotor, najis dan cemar. Hanya mementingkan diri sendiri. Tidak peduli. Tidak ada rasa kasih dalam hati manusia, yang ada adalah ambisi, keserakahan, iri, kemarahan, kepentingan diri sendiri. Nah itulah yang ada pada manusia yang berdosa. Dan ketika seorang lahir baru, maka Tuhan berkata perintah baru. Kasih ini kembali diberikan kepada manusia. Saya tidak mencatat, tapi saudara bisa membaca dalam kitab Yehezkiel. Tuhan mempunyai umat yaitu Israel. Diberikan hukum Taurat tadi. Mereka selalu gagal dan tidak pernah bisa mempraktekkan hukum Taurat, mentaatinya dengan baik. Tapi dalam kitab Yehezkiel Allah berkata begini. Aku akan menaruh hukumku di dalam hatimu. Sama seperti ketika dia mengambil loh batu dan menulis hukumnya di loh batu itu. Maka loh batu itu adalah gambaran dari hati manusia. Jadi Tuhan berkata, aku akan menulis di hatimu tentang hukumku itu. Sehingga enggak perlu disuruh lagi. Maka engkau akan bisa mempraktekkan kasih. Hidupmu akan selalu didorong oleh kasih. Usaha manusia selalu gagal. Karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Kita memerlukan pertolongan Tuhan. Kita memerlukan anugerahnya itu. Ini kita lihat di sini. Tuhan memberikan perintah baru. Perintah ini diulangi. Tapi kepada manusia yang sudah percaya kepadanya. Nenek moyangmu sudah gagal. Tapi sekarang engkau harus mampu dan bisa melakukannya. Kita melihat sisi yang lain dari tentang hukum yang baru ini atau perintah yang baru ini. Coba kita membaca dalam praktek nyatanya saudara. Kita baca Galatia 6 ayat yang kedua. Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Firman Tuhan katakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Jadi hidup ini ada yang kita akan tanggung. Ada beban yang kita pikul. Seorang yang belajar mempunyai beban untuk dia bisa lulus nanti, saudara. Seorang ibu rumah tangga dia mempunyai beban sendiri, mengatur rumah tangganya dan sebagainya. Seorang bapak juga demikian. Orang muda juga demikian. Masing-masing mempunyai beban. Dan di luar daripada beban-beban yang seperti itu, saudara, yang proporsional seperti itu, ada beban-beban yang lain, yaitu persoalan, kesulitan, ujian, dan bermacam lagi yang lain menimpa diri kita. Dan beban itu akan semakin bertambah berat. Jadi ada beban yang proporsional, yang memang harus dipikul sebagai tanggung jawab kita. Ibu, anak didik, bapak. Tapi ada beban-beban yang lain yang ditimpakan kepada kita. Misalnya ada persoalan di tengah keluarga kita. Persoalan bagi anak-anak kita yang juga akan tertimpa kepada orang tuanya, saudara. Dan firman Tuhan katakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu.
Jadi maksudnya begini, kalau ada saudara kita mempunyai beban yang terlalu berat untuk dia pikul, untuk dia bisa tanggung dalam hidupnya, kita seharusnya mempraktekkan hukum Kristus kasih tadi, mempedulikan dia. Beberapa waktu yang lalu, saya rasa haus. Saya ada di rumah yang kerja. Bu, tolong tuangkan saya air minum, saya mau minum. Oh iya Pak, di bawah atau di atas? Maksudnya di bawah ke atas gitu saudara gelasnya. Ya udah di atas aja Bu. Nah dia bawa ke atas saudara. Dia taruh di meja. Dia turun ke bawah, saya segera minum karena saya haus. Begitu saya minum, kok bau rokok. Saya tahu ibu ini gak pernah merokok saudara. Dan saya pusing minum itu. Karena memang itu berarti saya gak kena COVID kan saudara ya. Cium saya ini bisa penciuman tajam. Kalau ada mangga, dulu pernah ada mangga India. Beli itu saudara. Yang kecil, itu tajam itu saya langsung bisa cium tuh. Mangga harum manis misalnya. Saya langsung bisa tahu tuh. Tajam. Itu jarak 2 meter saudara saya sudah bisa cium baunya. Jadi waktu saya minum itu rokok dan saya juga rasa pusing saudara. Karena kayaknya nikotinnya nempel di situ. Saya bilang, Bu, ibu merokok ya? Enggak Pak. Yang saya tahu memang dia tidak pernah merokok. Bu, jangan bohong. Enggak Pak. Ya sudah. Saya diam berapa saat, saya duduk. Saya bilang, Bu, naik ke atas. Karena ibu ini pernah dan ceritakan tentang beban keluarganya di kampung saudara. Cerita bagaimana dia, anaknya sekolah di pesantren dan sebagainya. Dia selalu ada apa-apa kan cerita dan mulutnya memang senang sekali untuk ngobrol, bicara. Hanya seringkali kalau ajak ngobrol tuh saya diam. Supaya dia gak ngoceh terus, pusing juga saya kalau orang tuh semua ajak ngomong terus. Jadi saya bilang, Bu naik ke atas. Duduk, dia duduk di lantai, saya duduk di kursi. Saya bilang, Bu, kalau ada persoalan, kalau ada masalah, jangan larinya ke rokok. Atau lari ke yang lain, jangan Bu. Itu merusak, ibu udah kurus begitu. Paru-paru nanti rusak, kena rokok itu. Dia udah diam saudara, udah gak bisa ngomong deh. Karena dia mau bohong bagaimana saya tahu kan itu kerasa, saya pusing gitu. Rokok di sini nih. Saya tegur dia. Saya bilang begini, Bu. Itulah sebabnya saya kasih tahu sama ibu. Ibu punya persoalan, punya tanggungan. Saya lebih besar dari ibu. Saya ada 2 anak. Kemudian saya juga melayani sekelompok umat jemaah. Itu yang dia tahu gitu. Itu kan harus juga dari saya pikul. Ada tanggungan saya juga. Tanggungan saya jauh lebih berat daripada yang ibu tanggung. Tapi ibu tahu gak? Kenapa saya bisa dan saya mampu untuk memikul ini? Saya sudah bercerita berkali-kali kepada ibu. Karena saya percaya kepada Yesus yang berkuasa itu. Makanya saya bilang, Bu, ayo percaya kepada Tuhan. Caranya mudah kok. Ibu boleh berdoa beginilah seperti biasa ibu berdoa. Hanya berdoanya sekarang panggil nama itu, nama Yesus itu. Tuhan, aku menghadapi kesulitan di tengah keluarga. Aku hadapi persoalan yang cukup berat ini. Tolonglah. Campur tanganlah. Berikan jawaban dalam nama Yesus. Itu saja Bu, selesai. Itu hari Sabtu saudara, saya ingat betul tuh. Saya panggil itu bicara, udah dia gak ngomong lagi. Dia udah gak bisa mengelak lagi tentang rokok itu, sudah. Dan Minggu saya bangun jam 3 pagi. Kadang jam 3 kurang, kayak hari ini saya jam 2 lewat sudah bangun. Siap nih sampai kepada sekarang jalan. Jadi saya belum tidur lagi nih saudara. Saya kalau udah bangun sudah siap-siap. Lalu jam 4 lewat saya turun ke bawah untuk masak havermut. Waktu saya turun ke bawah kok dapur terbuka. Pintu ke arah garasi terbuka yang berkaitan dengan dapur. Dan lalu lintas tikus banyak di situ. Dan yang ini lagi saudara, saya ada masak sayur lodeh. Itu ditaruh di atas meja
Dan belum dimasukkan ke kulkas sepanjang malam, saudara. Di meja di depan kulkas itu yang Bapak Robi nih, Dr. Yusuf pernah datang. Jadi tahu. Nah di situ sudah di meja itu. Satu di mangkok, yang satu di pancinya. Saya memang berencana hari Minggu saya ingin bawa dan bagi kepada Ibu Gembala ini makan. Saya masak, coba rasa enak nggak? Enak kata dia gitu saudara ya. Nah hari itu waktu saya bangun, tapi saya diam saja. Saya masak Havermut selesai. Dia keluar dan saya lihat di mukanya udah cerah saudara. Beda dengan pada waktu kemarin ketika saya tegur dan bicara sama dia. Dia udah cerah, wah udah semangat dia saudara. Oh syukurlah. Nah langkah-langkah selanjutnya saya lihat dia mulai rasa enteng. Itu saya bisa rasa saudara. Nah jadi kita menjadi orang yang, jangan menjadi orang yang apateis, acuh tak acuh. Melihat orang lain dalam kesusahan, biarin aja itu kan urusan sama seperti Kain. Apa aku penjaga adikku? Enggak, aku enggak tahu lah, aku enggak pernah ini ya saudara. Tuhan mau kita peduli. Tuhan mau kita bisa memperhatikan sesama kita. Mungkin pertolongan kita bukan berupa materi, tapi tadi sebuah jalan keluar yang kita berikan kepada dia. Nasihat, kekuatan, penghiburan bagi dia. Sehingga dia bisa bangkit dari kondisi hidupnya yang tertekan. Karena Yesus adalah jawaban bagi semuanya. Haleluya. Itu yang saya beritakan kepadanya. Tolong menolong, tanggung bebanmu. Kalau kita lihat, saudara, suami, istri, anak, orang tua, dalam keadaan, kan sudah kan bisa kelihatan kok dari aura mukanya sumpek gitu, sudah kelihatan bukan? Kecuali memang kita itu hanya orang yang cuek-cuek, nah itu makanya jangan cuek aja. Saudara. Tapi begitu melihat kondisi seperti itu, kita yang sudah mengalami kasih Tuhan, seharusnya kita segera bisa mengerti dan bertindak lebih jauh. Tadi tolong menolong menanggung bebanmu. Dan saya ingin memberitahukan begini lewat firman Tuhan. Ada satu sisi utama yang dibutuhkan oleh manusia. Tadi kan kita belajar, ada yang tadi kekurangan dalam sisi ekonomi kita lihat. Nah ini dari sisi dia butuh bimbingan, butuh counseling, dia butuh nasihat, dia butuh advice. Tapi nanti kita akan melihat ada satu sisi yang utama dari manusia yang kita harus tahu dan itulah yang dibutuhkan oleh manusia. Saya ajak saudara kita buka dalam Yehezkiel pasal yang ketiga di sana. Mari kita melihat Yehezkiel 3 ayat yang ke-18. Dan ayat yang ke-19. Yehezkiel 3 ayat yang ke-18 dan 19. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Melalui Nabi Yehezkiel Allah berkata begini. Nih kalau engkau tahu nih, ada orang ini jahat, perbuatannya jahat. Dan perbuatan itu akan mengundang hukuman. Bahkan saudara dalam aturan negara kita pun ada hukuman. Apalagi dari Tuhan. Tuhan yang maha benar dan maha kudus itu. Gak ada kejahatan yang bisa disembunyikan daripada. Lalu kita tahu nih saudara. Ada yang berbuat salah, berbuat jahat. Lalu kita berdiam diri. Orang itu kemudian memang dihukum oleh Tuhan. Tetapi akibatnya adalah kita harus bertanggung jawab. Kita akan mendapatkan juga sebuah sanksi dari Tuhan. Karena kita berdiam diri. Tetapi kalau ada orang jahat, kita tahu perbuatannya jahat. Lalu kita tegur dia. Brur, ses, pah, ma, mam, anakku. Hai teman, kamu tuh salah, jangan begitulah. Kita tegur dia, saudara.
dia berkeras, ya udah biar, itu tanggung jawab dia. Yang penting kita bebas di hadapan Tuhan. Dia akan terima hukuman, tapi kita bebas. Namun kalau kita biarkan dia jalannya salah, kita biarkan. Wah, misalnya begini. Saudara ini jalan sama-sama. Di depan tuh ada lubang jurang di sana. Dan ada teman saudara yang jalan lebih cepat di sana. Saudara tahu itu ada jurang. Lalu saudara biarin aja dia jatuh sendiri. Peduli amat aku sama dia. Nah itu kita akan diminta pertanggungjawaban saudara oleh Tuhan. Tapi kalau kita bilang, jangan, kamu masuk ke jurang itu, nanti kamu mati di sana. Nah itu kita meringatkan, itu benar. Ini yang saya bicara dengan hamba Tuhan. Karena orangnya betul-betul adalah orang yang dia sudah tahu ini salah. Tapi gak mau tegur, gak mau nasihati. Jadi saya tegur ke dianya saudara. Bapak tahu bahwa itu salah. Kenapa tidak disampaikan kepada dia, diingatkan? Kan bisa gak harus dengan keras. Bisa kita bicara dengan baik-baik. Ini salah, gak boleh begini. Ini tidak benar, tidak sesuai dengan firman. Nah kan kita bisa bicara begitu. Saya tahu, saya bilang sama Bapak itu ingin ke sana baik, ke saya baik, ke semua orang baik. Padahal kita tahu bahwa tidak semua orang menempuh jalan yang baik dan benar. Mereka itu membutuhkan tuntunan, mereka itu membutuhkan pencerahan supaya mereka bisa jalan yang baik dan benar. Dan di jalan yang baik dan benar itu mereka akan diberkati oleh Tuhan. Diselamatkan kita baca di sini. Nah terkait dengan hukuman ini saudara, jadi kita tahu di sini Tuhan itu memberikan tugas sebenarnya kepada kita orang yang percaya, yang tahu kebenaran. Dan kalau ada orang, tetangga, keluarga kita, kenalan kita, mereka melakukan hal-hal yang tidak benar, jahat di mata Tuhan. Tugas tanggung jawab ini ada pada kita. Mengingatkan mereka, menyadarkan mereka. Ini tugas saudara, kita baca di sini. Nah terkait dengan hukuman ini saya ajak saudara, kita baca dalam Yohanes pasal yang ketiga. Lalu kita membaca pada ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Yohanes 3 ayat yang ke-17 dan 18 bunyinya begini. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus anak tunggal Allah itu, dia ada di bawah hukuman. Tadi kita baca di kitab Yeskel, orang yang berbuat jahat akan dihukum. Apa hubungannya nih saudara? Tidak percaya kepada Yesus dan berbuat jahat sehingga kepada hukuman, kena hukuman tadi saudara. Kaitannya adalah begini, akar dari semua kejahatan yang dilakukan oleh manusia ada penyebab tunggalnya, karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Ada orang Kristen tapi tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Maka perbuatannya jahat. Saya ingin jelaskan sama saudara, supaya ini bisa kita mengerti bersama. Coba kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-7, supaya kita mengerti tentang kebenaran tadi. Kenapa akar dari segala masalah orang berbuat jahat adalah karena tidak percaya kepada Tuhan. Kita baca ayat yang kelima, sudah 15. Roma 7 ayat 15, lalu ayat 19 dan 20. Bunyinya begini, Roma 7 ayat yang ke-15. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Ayat yang ke-19 dan 20. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ini Paulus yang omong saudara. Ini adalah satu usaha dari Paulus. Usaha Paulus adalah sama dengan kita, usaha kita manusia. Paulus katakan begini, aku ini tahu yang baik, tapi bukan yang baik yang aku lakukan. Justru yang jahat yang aku lakukan.
Aku tidak tahu, kata dia tadi ayat 5. Maksudnya dia tidak menyadari perbuatan yang dilakukannya itu. Dia tahu nih dia harus berbuat yang baik, yang benar. Tapi dia tidak melakukan itu. Justru dia melakukan yang sebaliknya. Dan ayat yang ke-20 katakan, jadi kalau aku melakukan apa yang jahat, itu bukan aku, tapi dosa yang ada di dalam aku. Nah, kenapa manusia gagal untuk bisa melakukan apa yang baik dan benar? Karena ada di bawah kendali dari dosa. Siapa yang bisa menyelesaikan dosa? Hanya Yesus, lewat percaya. Coba kita buka dalam Roma pasal yang ke-8, saudara. Mari kita baca di sana. Roma 8 ayat yang pertama dan seterusnya berbunyi begini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Apa yang tidak mampu kita lakukan, mentaati hukum Allah, melakukan apa yang baik dan benar itu, yang tidak mampu, itu mampu dilakukan oleh Yesus dan dia telah menjadi korban. Lalu oleh roh itu ketika kita percaya, maka roh itu memberikan kemenangan bagi kita untuk mampu mengatasi keinginan yang salah dan berdosa. Sehingga lewat percaya itu, Roh Kudus akan bekerja saat kita ingin melakukan yang salah dan jahat. Roh itu akan menjadi rem menahan kita dan mengingatkan kita untuk melakukan yang baik dan benar. Semua kejahatan asalnya dari satu hal ini, karena orang belum percaya kepada Yesus. Kalau dia percaya kepada Yesus, maka roh itu akan memberikan kekuatan bagi dia. Dan akan memberikan kemampuan baginya. Ayat yang terakhir saudara. Mari kita buka dalam suratan 1 Yohanes pasal yang ketiga di sana. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Kita baca ayat yang ke-9 bunyinya begini. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saya sudah jelaskan tadi. Yang dimaksud lahir adalah percaya kepada Yesus. Itulah kelahiran baru. Jadi ketika seorang itu percaya kepada Tuhan, dia dilahirkan kembali. Dan dia tidak akan bisa berbuat dosa dikatakan di sini. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kemudian kita melakukan sesuatu yang salah, misalnya menipu orang atau sebagainya lah. Kita bertindak seperti itu. Maka dalam hati kita ada satu rasa yang tidak damai, yang mengejar kita. Kamu sudah salah, apa yang kamu lakukan, baru saja ingin berbuat. Nah, di situ ada peperangan. Tinggal satu saja keputusan kita. Kalau kita ikuti hati nurani yang benar ini, di mana Yesus telah ada oleh rohnya bekerja dalam kita. Dan kita ikuti jalan yang benar, kita akan terhindar dari dosa. Itu sebabnya yang lahir dari Allah tidak akan berbuat dosa. Nah, sisi utama itulah yang dibutuhkan oleh manusia. Bukan hanya pemberian-pemberian tadi kan yang sulit ekonomi. Bukan hanya sekedar saudara kita bisa share, konseling dan membawa orang untuk mereka bisa terlepas dari bebannya. Tapi yang dibutuhkan oleh setiap orang adalah mereka butuh untuk mereka percaya kepada Tuhan. Karena dengan mereka percaya kepada Tuhan, maka mereka tidak akan lagi hidup untuk melakukan kejahatan. Mereka tidak lagi akan hidup di dalam dosanya. Percayaannya itu akan menuntun dia dan roh Tuhan akan bekerja padanya untuk dia selalu berjalan dan melakukan apa yang benar dan baik. Sementara dia berbuat seperti itu, hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Hidupnya akan mengalami kelimpahan daripada Tuhan. Sebab itulah janji daripada Tuhan. Kita manusia seringkali kecewa dan putus asa. Kenapa? Karena kita tidak hidup karena percaya.
Kita hidup berdasarkan insting manusia kita sendiri. Namun saat kita belajar hidup dengan percaya, saudara, kuasa Tuhan akan memampukan kita untuk mengatasi segala situasi yang sulit. Besok kalau kita ada di sorga, jangan nanti istri, suami, orang tua, saudara, teman kita berkata, kenapa kamu tidak cerita Yesus kepada saya? Kenapa kamu tidak sampaikan itu kepada saya? Saya sengsara, tidak ada lagi kesempatan bagi saya. Karena orang yang tidak percaya, dia akan ada di bawah hukuman. Itulah sebabnya segala perbuatannya jahat. Apa yang kita perbuat kepada sesama kita, saudara, lebih daripada sekedar materi dan bimbingan konseling, maka setiap orang membutuhkan Yesus. Tema Natal kali ini luar biasa, saudara. Siapa yang harus menyampaikan tentang Yesus kepada mereka yang ada di dalam kejahatannya, di dalam kesalahannya, di dalam keberdosaannya? Hanya kita yang sudah lebih dulu percaya. Jangan berdiam diri. Jangan sampai nanti Allah akan berkata begini, di mana istrimu? Di mana suamimu? Di mana orang tuamu? Di mana teman kerjamu? Di mana pimpinanmu? Di mana mereka? Jangan kita berdiam diri, saudara. Kita adalah saksi-saksi yang telah lebih dulu percaya kepada Tuhan. Yesus katakan begitu dalam Yohanes 15. Yohanes 14 ayat yang terakhir, engkau telah bersama-sama dengan aku dari sejak semula, maka engkau juga harus menjadi saksi kepada yang lain. Selain Roh Kudus, engkau jugalah yang harus menjadi saksi. Supaya manusia dapat diselamatkan dan tidak ada di bawah hukuman. Saudara, itulah kita melihat di sini. Percakapan Allah dengan Kain. Allah telah mengungkapkan isi hatinya supaya kita peduli kasih kepada sesama kita. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Perhatikan juga yang lain. Ya, kita bisa buat perbuatan kasih itu dengan tadi saudara mengulurkan tangan kita. Kita juga bisa berbuat dengan kita bisa memberikan nasihat dan bimbingan. Namun lebih daripada semua, seharusnya kita memberitakan kabar baik, keselamatan dalam Yesus. Supaya orang dilepaskan dari hukuman. Dilepaskan dari perbuatannya yang jahat, dari dosanya. Dan dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dunia akan menjadi lebih, saudara, bersih lagi. Dunia akan menjadi lebih terang lagi. Kalau banyak orang yang percaya kepada Tuhan, maka manusia tidak akan berbuat jahat. Kalau kita melihat, luar biasa. Karena mereka belum percaya kepada Tuhan. Siapa yang bertugas untuk mempercayakan, memberitakan berita baik ini kepada mereka? Kitalah yang sudah percaya kepadanya. Saya mengundang pemusik untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian, berikanku hati seperti hatimu. Yesus datang Natal mengingatkan kepada kita, dia adalah Allah yang peduli, dia mau menjadi manusia. Karena dia memiliki kepedulian kasih, dia mau menyelamatkan kita. Karena begitu besar kasih Allah, maka diberikan anaknya yang tunggal. Yesus adalah contoh teladan bagi kita. Dan kalau Yesus mengasihi kita dan rela berkorban bagi kita, begitulah seharusnya kita juga mengasihi sesama kita. Dan biarlah itu boleh menjadi praktek nyata dalam hidup kita. Untuk kita mengasihi sesama kita. Sehingga mereka semuanya bisa dibimbing dan dibawa untuk hidup di dalam kebenarannya Allah. Kita naikkan pujian ini. Berikanku hati seperti berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku
Sekali lagi, berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Ini boleh menjadi doa kita. Kita tidak menjadi pribadi yang acuh tak acuh, yang tidak mau tahu dengan orang lain. Biarlah ada satu beban di dalam hati kita untuk melihat sesama kita. Mungkin itu sesama itu adalah keluarga kita, mungkin itu adalah kenalan kita dan rekan sekerja kita, bahkan pimpinan kita. Miliki hati yang terbeban seperti ini. Biarlah kita boleh menjadi pembawa kabar baik bagi mereka, supaya mereka juga boleh diselamatkan, dilepaskan dari hukuman. Segala perbuatan yang jahat bersumber dari karena orang tidak percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus. Dan mereka tidak mampu, sekalipun seperti Paulus tadi, aku mau berbuat yang baik, dan dia menunjukkan dia tidak berdaya. Sekalipun dia ahli Taurat, sampai dia percaya kepada Yesus. Pada waktu dia menjadi ahli Taurat, dia bunuh orang Kristen. Ahli Taurat, saudara, dia bunuh orang Kristen. Tapi setelah dia percaya kepada Tuhan, menjadi berbeda. Dia mengasihi semuanya. Dia mengajak orang lain juga untuk percaya kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, naikkan pujian ini. Minta daripada Tuhan, berikanku hatimu yang engkau miliki. Biar itu juga menjadi hatiku ya Tuhan. Peduli kasih kepada sesama, khususnya untuk keselamatan mereka. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Lagi naikkan pujian. Mari kita angkat tangan kita ke atas. Haleluya, haleluya. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Sejenak, sementara kita menaikkan pujian ini,
Saya ingin membawa saudara untuk merenungkan firman ini. Lalu ingat, siapa di antara keluarga saudara yang belum percaya kepada Tuhan? Siapa di antara rekan kerjamu, mungkin pimpinanmu yang belum percaya kepada Yesus? Saudara tahu, dia ada di bawah hukuman. Dan kalau kita tidak menjadi saksi bagi mereka, mereka akan dihukum. Namun Tuhan akan meminta pertanggungan jawab dari hidup kita ini. Mari kita renungkan hal ini. Lalu kita berdoa. Kita mungkin bukan orang yang pandai untuk bersaksi. Namun ketika Tuhan memberikan satu beban dalam hati kita untuk kita menjadi saksi kepada sesama kita akan bisa pergi kepada mereka dan menjangkau mereka. Tuhan yang akan lengkapi dengan hikmat-Nya. Tuhan yang akan lengkapi dengan bijaksananya saat kita berbicara. Dan sebelum itu kita lakukan, kita berdoa lebih dulu. Supaya Roh Kudus sertai setiap langkah kita. Dimanapun kita berada, kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Dan kita akan berdoa. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasih. Amin Tuhan. Haleluya. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan. Adik Ibu Seli, dengan hormat Ibu Seli maju ke depan berdoa. Kakimu melangkah dalam rencana. Ibu Paat dengan hormat maju ke depan. Tuhan, berikan ku tanganmu, berikan ku tanganmu untuk melakukan Tuhan. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencana-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Yang hari ini Tuhan kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Buat kesempatan yang indah dan waktu yang indah buat kami Tuhan. Untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu sungguh ya dan amin ya Tuhan. Maaf kami Tuhan, untuk kami selalu peduli di sekeliling kami ya Tuhan. Oleh sebab itu berikanlah mata kami Tuhan. Berikanlah kami Tuhan supaya kami dapat melihat dan penuh kasih Tuhan. Berikanlah hati kami ya Tuhan supaya kami juga melihat Tuhan yang ada di sekeliling kami Tuhan. Berikanlah tangan kami untuk melakukan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Berikanlah kaki kami juga untuk melangkah ya Tuhan, menurut rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami sadar Tuhan. Mungkin kami kurang dari apa yang Tuhan mau pada siang hari ini Tuhan. Tapi lewat firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan kami mau belajar dan belajar ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan kepada kami ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, firman-Mu siang hari ini Kau meteraikan di dalam hati kami ya Tuhan. Kau meteraikan di dalam hati jiwa kami ya Tuhan, supaya kami masih tetap berbeban kepada-Mu Tuhan. Karena kami masih banyak Tuhan, terutama di kaum keluarga kami ya Tuhan, yang belum mengenal akan Engkau ya Tuhan. Bahkan di sekeliling kehidupan kami ya Tuhan,
bahkan sampai di tengah-tengah masyarakat kami sekeliling ya Tuhan. Kau jadikan kami terang dan berkat-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kamu ampuni segala kelemahan dan kekurangan kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau punya nama buat selama-lamanya, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan di sekeliling Tuhan, saudara-saudara kami di sekeliling gereja kami ya Tuhan, supaya kami mau belajar peduli ya Tuhan sesuai dengan firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang tidak hadir pada siang hari ini. Engkau lawati mereka mungkin dalam sakit Tuhan, jamah dalam percobaan Kau berikan kemenangan. Di dalam kemelemahan Kau berikan kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlebih kami semua yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang kami bawa dari rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Kami boleh mendapat pelajaran daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berikan persembahan sebelum kami lakukan. Biarlah Tuhan mensucikan tangan-tangan kami agar kami apa yang kami berikan Tuhan boleh berguna untuk pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau punya nama buat selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk sebelum saya serahkan pada yang akan meneruskan. Saudara, pada tanggal 25 nanti ada ibadah Natal kita di sini. Sekaligus itu merupakan perayaannya dalam situasi yang prihatin seperti ini. Akan ada 2 kali ibadah seperti yang diberitahukan, 8:30 dan jam 11. Dalam rapat bersama dengan kepolisian, saudara, saya diberitahukan, kalau misalnya sudah selesai ibadah, saudara jangan berkumpul di depan pintu gereja, kumpul sama-sama begitu, berkerumun, berkumpul, bertumpuk di situ. Nah itu jangan saudara. Baik saudara satu-satu tinggalkan ini, langsung balik. Yang ada akan membersihkan gereja. Jadi yang berkerumun itu tidak diperbolehkan saudara. Karena disitulah awal dari penularan itu. Kita tetap harus menjaga jarak 1 meter misalnya. Mungkin kita sudah terbiasa dengan akrab, mau lebih lama ngobrol, saudara hati-hati. Karena situasinya belum mengizinkan kita ke sana berkaitan dengan pandemi ini. Jadi silakan saudara datang tanggal 25, beritahu yang lain untuk datang. Tapi nanti kalau sudah selesai ibadah, saudara segera keluar dan jangan berkumpul di situ. Langsung saudara jalan pelan-pelan, bergantian ya, sampai semuanya bisa meninggalkan gereja ini ya, dan hanya pelayan yang akan membersihkan di sini. Hanya itu saja. Jadi ini adalah pesan untuk tidak kita jangan sampai melanggarnya. Karena sudah banyak hal yang terjadi seperti saya beritahukan, karena cuaca yang hujan, suhu yang turun menjadi lebih dingin dan lebih banyak lembab dengan air, itu merupakan satu kondisi di mana corona subur, saudara. Beda kalau musim panas. Dan itu dalam musim hujan dengan suhu yang dingin itu mereka akan jadi subur nih virus ini. Sebab itu kita betul-betul harus bisa menjaga protokol kesehatan kita dan gunakan masker. Kalau ingin berpergian bagaimana, bukan hanya masker barangkali, gunakan juga face shield seperti ini. Nah dalam ibadah di Palmera saudara, itu wajib face shield, saudara udah dikasih, jadi jangan hanya masker, tapi gunakan juga face shield. Nah seperti ini saudara, kalau saya, karena saya mau bicara, maka saya mesti ini, supaya lebih jelas dan nafas saya bisa lebih lega gitu saudara. Tapi ini dihalangi nih, saya nggak bisa menyembur. Karena semburan itu yang berbahaya. Tapi saudara ini yang beribadah pakai masker dan juga usahakan pakai face shield. Sudah dikasih semua bukan? Sudah disediakan, difasilitasikan yang lalu. Kalau tinggal di rumah, besok dibawa saudara. Di Palmera selalu begitu. Sepanjang ibadah tidak ada yang melepas masker dan face shield. Dan selalu diingatkan demikian. Itu adalah untuk kebaikan kita. Mari kita perhatikan supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Tentu kita berdoa. Tapi juga kalau kita melanggar itu bukan lagi iman saudara. Tapi itu adalah satu kekonyolan ya. Satu kebodohan. Tuhan tidak akan menolong orang yang dengan sengaja melakukan hal-hal yang
Sudah ada orang lain menasihati baik, pemerintah kesehatan, lalu kita tetap mau menurut sendiri, nah itu salah kita nantinya. Nah pesan saya hanya itu saja, mengenai pembagian yang mana dan bagaimana nanti mungkin panitia akan mengumumkannya. Saya serahkan pada yang lain. Ya puji Tuhan, siang hari ini kita sudah berkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan, kita akan jalankan persembahan seperti biasa yang bertugas untuk menjalankan persembahan. Dengan pujian kerja buat Tuhan selalu manis. Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara.
salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kami mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk menghadiri ibadah Natal 25 Desember tahun 2020. Ibadah Natal tahun ini akan dilaksanakan sebanyak 2 kali. Ibadah yang pertama akan dilangsungkan pada pukul 8:30 pagi dan ibadah yang kedua pada pukul 11 siang. Seluruh sidang jemaat yang hadir wajib mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan untuk kesehatan kita bersama. Mari datang bersama seluruh keluarga dan nikmatilah berkat Natal tahun ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, sebagai pengumuman tambahan, itu tuh jadwal ibadah seperti yang sudah diumumkan di sana, saudara. Ibadah yang pertama bagi Bapak Ibu dan saudara yang sudah mendaftar di ibadah 8:30, ya ambil bagian di 8:30, dan yang sudah mendaftar di ibadah siang jam 11, Bapak Ibu juga ambil dalam waktu yang sudah saudara daftarkan kepada pengurus atau panitia Natal yang ada. Dan diharapkan untuk semua sidang jemaat Tuhan yang ada, kalau dulu kita pertama masuk dalam ibadah bulan Juni bulan Juni lalu, saudara, Bapak Ibu saudara dibagikan vessel saudara untuk dipakai selama jam ibadah. Dan kami berharap untuk tanggal 25 baik ibadah yang pertama, ibadah yang kedua bukan hanya pakai masker tetapi juga pakai vessel. Itu untuk menjaga kesehatan kita bersama, untuk menjaga kita sama-sama yang ada di tempat ini. Seperti yang sudah disampaikan tadi dari Bapak Gembala, setelah selesai ibadah tidak diharapkan untuk berkerumun, ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar untuk ibadah jam 11, diharapkan untuk tidak datang terlalu pagi. Karena apa? Selesai ibadah yang pertama, kami dari tim COVID akan membersihkan gereja dulu, disemprot dulu, baru dipel, baru masuk ibadah yang kedua. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftar untuk ibadah jam 11, jangan datang terlalu pagi. Contohnya jam 10 udah datang di gereja. Ya, kami butuh waktu untuk membersihkan gereja bekas ibadah yang pertama untuk menjaga kesehatan kita bersama juga. Seperti itu ya. Itu aja pengumuman yang ada untuk tanggal 25. Untuk tanggal 25 seperti yang sudah disampaikan. Ibadah pertama jam 8.30 atau jam-jam 8:30. Dan ibadah yang kedua jam 11 siang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya mengundang kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah pada saat pagi siang hari ini. Kita menaikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu.
dari pada siang ini, pujian, hormat, kemuliaan, syukur, dan sembah hanya kepada Engkau-lah kami naikkan. Sebab Engkau-lah yang layak menerima semua itu dari kehidupan kami. Engkau-lah Allah yang setia, Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau yang selalu menunjukkan dan memberikan anugerah-Mu. Kami ada oleh karena anugerah Tuhan yang telah memelihara kami. Terima kasih untuk ibadah Engkau telah pimpin dari awal sampai kepada akhirnya. Kami nikmati waktu yang indah berada di dalam hadirat Allah. Kami dengar suara-Mu lagi yang berbicara kepada kami. Ingatkan supaya kami boleh peduli kepada sesama kami, sebagaimana Engkau peduli kepada kami untuk keselamatan kami. Terima kasih ya Tuhan, biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, digerakkan, dimotivasi oleh firman-Mu dan kekuatan Roh-Mu. Biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Saat ini kami berdoa bagi umat-Mu yang berhalangan Engkau tilik. Kami berdoa bagi mereka yang sakit. Secara khusus kami berdoa untuk Nino yang terkena dengan COVID-19 ini dan sedang dirawat. Tuhan, kiranya Engkau jamah dia. Pulihkan anak-Mu ini. Pulihkan kami mohon dalam nama Yesus. Sehingga ia boleh pulih kembali dan dapat berbakti memuji membesarkan nama-Mu. Demikian yang lain dalam keadaan yang sakit, Tuhan jamah mereka. Mereka menghadapi persoalan dalam kesusahan, ujian, pencobaan. Berikan jawaban yang mereka perlukan dan berikan kekuatan. Mampukan mereka menghadapi itu dengan tekun di hadapan Engkau. Dan Engkau akan memberikan pertolongan-Mu. Yang telah jauh Tuhan kembalikan lagi. Dan pakailah umat-Mu menjadi saksi-saksi-Mu. Lewat kehidupan jemaat Tuhan, orang lain akan dibawa datang kepadamu. Kami berdoa untuk situasi kondisi yang ada berkaitan dengan wabah ini. Biar Engkau limpahkan anugerah-Mu supaya wabah ini boleh segera berakhir dan seluruh aktivitas kehidupan dapat berjalan lagi. Ada keleluasan melakukan tanggung jawab kami dan khusus untuk berbakti memuji nama Engkau. Tuhan memberikan hati masyarakat yang ada, satu hati yang mau mematuhi petunjuk-petunjuk untuk kebaikan, sehingga wabah ini boleh segera berakhir. Nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, selamatkan seluruh bangsa ini, agar boleh percaya kepadamu. Tuhan tahu ada kelompok-kelompok masyarakat dan orang-orang yang ingin memaksakan kehendaknya, mengubah dasar negara kami. Bahkan Tuhan mereka melakukan berbagai-bagai aniaya dan tekanan. Mari Engkau cegah jalan-jalan mereka. Batalkan segala niat mereka. Bahkan panggil mereka boleh percaya kepadamu. Aparat keamanan yang bekerja Tuhan berikan kemampuan dan keberanian bagi mereka untuk menegakkan hukum yang berlaku. Demikianlah Indonesia akan terbebas dari keadaan sesuatu di mana kerusuhan akan terjadi dalamnya. Tuhan lepaskan dari semuanya itu. Berikan berkat-Mu atas pemerintah kami, mampu untuk membawa Indonesia, menyelesaikan setiap persoalan dan kemelut yang ada. Engkau memberikan hikmat bijaksana dan hati yang takut kepadamu, sehingga mereka berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Indonesia akan menjadi lebih maju dan lebih baik. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan buat acara Natal di tempat ini, biar Engkau melawat dan Engkau memberkatinya. Anak-anak-Mu yang akan datang, Engkau akan menyertai mereka. Nama Tuhan dimuliakan. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat yang telah beribadah bersama-sama. Sebelum kami beranjak tinggalkan tempat ini, ada janji firman-Mu, orang yang beribadah diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu curahkanlah berkat-Mu. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang hadir. Kerja, usaha, kebutuhan, nafkah, mata pencarian mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan rencana mereka pun diberkati oleh Tuhan. Berkati hidup iman rohani mereka agar bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Menjadi dewasa dan berbuah-buah. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih, kami akan kembali setelah ini. Pimpin sertailah jemaat-Mu.
Anda tibakan tempat tujuan dengan selamat, pelihara dan proteksi senantiasa kami ada di dalam kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, marilah kita kembali ke tempat tujuan kita masing-masing dengan membawa berkat anugerah dan rahmat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, serta persekutuan, pengantaran, penghiburan, kekuatan, pertolongan, pimpinan Roh Kudus, menyertai kita semuanya mulai saat ini, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ibadah pada siang hari ini. Haleluya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.